ya kita bilang kan waktu itu, berarti kemungkinan yang akan menguasai medan perdebatan ini Mas Bowo dong. Ya begitulah saya kira, gitu kan. Nah itu menurut saya merupakan kemungkinan akan mengakibatkan eskalasi konflik. Akan mengakibatkan eskalasi. Oh ini berarti Rusia di belakang, padahal belum tentu. Nah, tadi soal combat ready, kalau kemudian kemarin kan isunya juga soal rahasia negara. Betul. Boleh nggak sih sebenarnya soal kesiapan tempur, pesawat kah atau kapal kapal laut dan sebagainya itu dimunculkan? Ya sebenarnya itu materi yang ada di dalam buku putih pertahanan, Pak. Kalau kunjungan ke negara harus bawa delegasi budaya, tidak hanya delegasi ekonomi. Nah itu realisasinya menurut Mas Ali bagaimana? Nah, itu jadi rumit. Gitu. Nah, kalau Pak Prabowo, ini lagi jadi, karena dia, dia membela Palestina, tapi kemudian jangan seperti Gaza. Ya, kita harus punya kekuatan militer yang kuat supaya tidak ditindas negara lain seperti Gaza. Jadi padahal Gaza sudah bertahan hampir 100 hari kan, ini luar biasa juga sebenarnya kalau itu kan. Iya, udah dibombardir seperti itu ya, luar biasa. Pejuang dari saudara-saudara kita di Palestina. Jadi ya mungkin saya juga bingung aja membacanya karena cukup banyak yang kagum dengan bagaimana Hamas bisa melakukan operasi di tanggal 7 itu. Dan mempertanyakan intelijen Israel kemana aja gitu kan. Kok malah bisa terjadi seperti itu. Luar biasa adalah bikin terowongan. Saya 2008 waktu Caslit terjadi, saya kan ke sana liput ke Gaza. Saya termasuk lihat ke terowongan-terowongan itu masih terowongan yang tanah gitu loh. Belum kayak kemarin kita lihat udah beton, besi segala macam, luar biasa gitu. Saya kira Indonesia ke depan kalau persoalan Israel Palestina, tolong jangan terperangkap dalam good and bad, evil and good gitu ya, yang biasa kedepankan oleh Amerika Serikat. Membuat Hamas, misalnya, Hamas adalah organisasi teroris, oleh karena itu harus kita habisin. Simplistic framework seperti itu, it's not helping. It's not helping, it's just making things worse. Jadi kita perlu, ya kalau memang kita mau membela bangsa yang tertindas dan lain sebagainya, ya ini akar masalahnya apa sebenarnya, gitu. Dan itu yang harus diselesaikan. Tapi maksudnya yang pertanyaan paling mendasar, apakah Indonesia memang mempunyai leverage dengan konflik Palestina dan Israel? Mengingat dari segi geografis kan kita di Asia Tenggara, ini kan di Timur Tengah jauh ya. Tapi saya dengar kemarin Bu Retno sebagai pembicara di berbagai forum itu cukup disegani ya Mas ya? Untuk urusan Palestina ini. Iya, karena kita mewakili negara Muslim yang salah satu yang terbesar di dunia. Jadi kita memang punya legitimasi di situ. Memang Indonesia didengar, ditunggu pendapatnya karena statusnya itu. Ya, jadi kita negara dengan populasi Muslim terbanyak, tapi bisa menjaga negara kita tidak negara Islam gitu. Itu yang sesuatu yang kita sendiri juga sulit menjawabnya ya, kok bisa gitu. Tetapi banyak negara lain yang juga ingin seperti itu gitu. Negara-negara lain bangsa Muslimnya itu tidak terlalu sebebas di Indonesia. Iya. Ya, Islam di Indonesia sangat bebas. Ya. Bahkan kayak Mesir atau yang lain kan ditekannya lebih ini. Masjid diintervensi, nggak bebas bikin masjid. Kalau di sini gampang sekali orang minta sumbangan di jalan, bikin masjid deh. Siap jalan ada yang minta sumbangan, oke gitu aja. Iya. Nah, sekarang sebagai penutup, menurut Mas Ali bagaimana penilaian Mas Ali terhadap 3 kandidat capres ini dalam perdebatan kemarin dari segi kebijakan luar negeri, siapa yang paling bagus? Ya, kalau saya menilai itu yang banyak, saya suka yang memberikan banyak data. Mungkin karena saya akademisi ya. Jadi kalau paslon itu saya nilai yang memberikan data atau tidak memberikan data. Gitu ya. Datanya benar atau datanya keliru, gitu aja. Ya, yang paling banyak memberikan datanya paslon 3. Memang kuat sekali mereka di data. Dan pasokan datanya paling baru ya. Luar biasa. Ya memang alumni hubungan internasional UI juga ada yang di dalam situ.
saya juga kenal dulu bekas mahasiswa saya, jadi saya tahu dia mau mahasiswa bagus. Jadi datanya bagus. Nah, kedepannya saya kira yang juga harus bagus itu framework debatnya. Framework debatannya. Supaya nggak yang elementer ini ya. Iya, apa ya? Less ceremony maybe. More substance gitu ya. Iya. Memang moderator sangat berperan. Tidak bisa hanya harap tenang. Ya itu dia. Kita di forum ini, kita udah di podcast ini sudah mengkritik berkali-kali ya bahwa format debat ini cocok untuk cerdas cermat, bukan debat calon presiden dan kepala pemerintahan, karena kan memang kalau kepala pemerintahan dan calon presiden itu harus diberi waktu ruang yang cukup banyak untuk memberikan pendapatnya secara komprehensif ya, maksimal 15 menit gitu, bukan cuma 4 menit. Terus kemudian merespon cuma diberi waktu 2 menit, 1 menit gitu kan. Nah itu kan menjadi sangat tidak efektif. Karena ya saya tahu nih kayaknya tujuannya untuk mencari soundbite. Soundbite untuk nanti di Twitter, di TikTok gitu kan, di sosial media lain, Instagram. Ya menurut saya itu syah-syah aja, tapi jangan menjadi sebuah misi ya dalam perdebatan ini. Karena yang paling penting adalah supaya masyarakat tahu ya dalam hal kebijakan luar negeri, kebijakan pertahanan gitu kan. Dan jangan takut saling serang. Even personal. Personal, gitu ya? Kebijakan saling serang. Sini baperan loh Mas. Di Indonesia sih baperan. Karena kita itu memilih seseorang yang nantinya akan dapat fasilitas dan gaji yang kita bayar dari teks kita. Selama 5 tahun sangat berkuasa gitu kan. Wah, harus kita tahu luar dalam isinya. Gitu. Iya. Gak masalah. Gitu. Iya, baik Mas Ali, terima kasih banyak atas insight-nya, ilmunya, dan pendapatnya ya. Kita sangat tercerahkan dalam diskusi hari ini. Mudah-mudahan masyarakat menjadi lebih tercerahkan terhadap isu-isu pertahanan dan kebijakan luar negeri yang sayangnya tidak terlalu banyak dielaborasi di debat calon presiden ketiga kemarin. Nah, kalau perlu saya sampaikan berdasarkan data dari survei Litbang Kompas ya, bahwa dari debat calon presiden ketiga kemarin, itu Anies yang puas 71,4%, yang tidak puas 26,3%. Kemudian untuk Prabowo yang puas 48,9%, yang tidak puas 50,4%. Kemudian untuk Ganjar ya, yang puas itu 79,7%. Yang tidak puas 18,8%. Nah, ini merupakan mungkin salah satu referensi dari sebuah survei yang dilakukan oleh media ya. Tetapi kan kita akan melihat lagi di survei-survei berikut. Sebenarnya yang paling penting adalah survei dari masyarakat ya. Itu bagaimana, apakah pengaruh dari debat ini terhadap popularitas Pak Prabowo terutama. Karena kan selama ini Pak Prabowo dianggap sebagai leading contender. Yang popularitasnya itu sekarang hampir double ya dibandingkan 2 kandidat. Jadi kita akan lihat nanti di survei berikutnya siapa yang akan memenangkan, yang mendapatkan keuntungan dari debat capres ini. Ya, segitu dulu episode Cakep kali ini. Nantikan episode selanjutnya hanya di TV One News. Jangan lupa subscribe di YouTube. Sampai jumpa pemirsa dan tetap sehat selalu. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.